Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami calon guru penggerak angkatan 10 dan saya Siti Nuraini dari SDN Sintaragung 09. Saya Nurfitri Iriani dari SMP Negeri 140 Jakarta. Saya Fitri Diana dari SMKN 36 Jakarta. Kami ingin mendiskusikan kontekstual Tentang coaching sebagai supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Fitri. Waalaikumsalam Ibu Nur. Ya, apa kabar nih? Alhamdulillah baik Baik Ibu. ya, alhamdulillah baik ya. Terlihat sekali nih ceria pada hari ini ya. Baik, di sini sebelumnya saya ada observer yang akan melihat dan memantau Bu Fitri dalam proses coaching ya pada hari ini. Nah, sebelum saya menyampaikan gitu terlebih dahulu dan Bu Fitri juga melakukan coaching, maka otomatis saya akan memberikan informasi terkait rubrik yang akan dilakukan ya Bu Fitri ya. Baik. Nah, hari ini saya akan ajukan yaitu dalam proses coaching pada hari ini ya, diantaranya Ibu dapat menerapkan prinsip dari seorang coach ya Bu ya, yaitu diantaranya kemitraan, lalu proses kreatif dan juga memaksimalkan potensi gitu ya dari si coaching tersebut untuk bisa memancing gitu ya Bu Fitri ya. Dan tentunya juga Ibu juga sudah memiliki kompetensi inti pastinya ya Bu ya. Nah, oke, baik. Nah, dari sebuah praktek coaching ini Ibu juga harus bisa memiliki kehadiran penuh ya. Selain itu juga bisa mendengarkan secara aktif dan juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot gitu ya Bu Fitri ya. Nah, itu bisa melalui dengan teknik rasa ya, teknik rasa dan juga menerapkan alur kita ya. Itu diantaranya yaitu tujuan, lalu mengidentifikasi masalah, setelah itu menanyakan rencana aksinya seperti apa, dan juga yang pasti tanggung jawab dari seorang coach gitu kan, dari seorang coaching gitu, maaf ya. Nah, bagaimana Ibu, sudah dipahami ya? Sudah Bu. Alhamdulillah Ya. baik. Tapi sebelumnya Bu Fitri, sebelum saya melakukan observasi kepada Bu Fitri, saya akan mengajukan pertanyaan terlebih dahulu kepada Ibu. Boleh ya Bu Fitri ya? Silakan Bu. Nah, pertanyaannya yaitu yang pertama itu kompetensi apa sih dari seorang coach yang mana nih yang ingin Ibu bantu untuk kembangkan terhadap coaching? Kompetensi yang akan saya kembangkan itu adalah yang pertama kesadaran penuh ya Bu ya. Nah, terus bisa mendengarkan secara aktif dan bisa membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Bu. Baik. Oh, jadi dari kompetensi yang Ibu ingin gali adalah yaitu kesadaran penuh, lalu pertanyaan yang berbobot seperti itu ya, sehingga bisa membuat si coach tersebut menjadi lebih terpancing dan ingin bercerita kembali gitu ya. Betul ya Bu Fitri ya. Baik. Lalu untuk yang kedua nih Bu Fitri, kompetensi yang mana nih secara spesifik dari proses coaching nanti yang akan Ibu observasi? Saya bisa menggali si coachingnya itu agar menemukan ide-idenya untuk mengatasi permasalahan yang coaching hadapi. Iya, bagus sekali Dengan, ya. tentunya dengan pertanyaan yang berbobot. Oke, cakep banget. Ya, bagus sekali ya. Artinya Ibu akan mencoba untuk bisa membuat coach tersebut bisa menjadi lebih terpancing ya untuk menceritakan dari apa yang dia alami permasalahan tersebut gitu ya Bu Fitri ya. Baik, alhamdulillah. Lalu terakhir nih Bu Fitri, perihal indikator ketercapaiannya. Nah, kira-kira nih indikator ketercapaian apa sih yang ingin Ibu tuju nantinya dalam proses coaching ini? Indikator yang akan saya harapkan itu coachingnya itu bisa menemukan ide-ide untuk mengatasi permasalahan
baik, bagus ya Ibu ya. Jadi intinya Ibu ingin menggali ide-ide dan juga bisa si coach tersebut bisa menemukan solusinya sendiri gitu ya. Berharap supaya dia itu bisa lebih semangat untuk bisa menciptakan dari coach dan memberikan solusinya. Seperti itu ya Bu Fitri ya. Baik. Bisa langsung bisa ya untuk prosesnya saya disilakan mengobservasi Bu Fitri dan mudah-mudahan bisa berjalan dengan lancar. Jadi itu aja Bu Fitri, terima kasih banyak ya. Selamat bekerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Vina, Bu Fitri atas kehadirannya ada di sini di sore hari ini. Kita akan melakukan percakapan antara coach dengan coachee. Saya berharap percakapan ini bisa menemukan solusi dari antara kalian ya. Dan saya di sini sebagai host akan melihat dan memantau dari perjalanan dari percakapan tersebut, dan saya mau tetap mengikuti alur dari Tirta ya. Oke, baik, silakan. Ya, terima kasih Bu. Assalamualaikum Ibu Vina. Waalaikumsalam Ibu Fitri. Ya, mohon maaf nih mengganggu Bu Vina. Saya malah yang butuh sama Bu Fitri. Oh gitu ya. Ngomong Bu Vina ada perlu apa ya? Ya, saya kebetulan mau berdiskusi nih sama Bu Fitri. Jadi gini Bu, saya kan baru pindah sekolah nih. Jadi kan sebelumnya tuh saya sekolah swasta nih Bu Fitri. Saya sekolah di swasta itu udah 10 tahun. Lalu setelah 10 tahun saya pindahlah ke negeri. Tentunya budaya dari sekolah swasta dengan sekolah negeri berbeda ya Bu Fitri ya. Ada muncul Bu kekhawatiran dalam diri saya ketika saya mau pindah ke negeri itu, saya bisa nggak ya beradaptasi dengan anak-anak, dengan bapak ibu guru di sekolah negeri tersebut gitu, dengan budaya-budaya yang sudah berkembang di negeri gitu, di negeri khususnya di negeri sekolah yang saya bertugas sekarang nih di SMK 36. Lalu begitu saya masuk ke sekolah tersebut, hari pertama, hari kedua, tentunya sulit bagi saya untuk beradaptasi ya Bu, apalagi untuk ngobrol-ngobrol sama guru-guru yang baru saya temui, lalu saya harus masuk ke kelas. Tentunya karakteristik anak-anaknya juga berbeda Bu. Jadi bagaimana ya Bu Fitri, menurut Bu Fitri cara saya untuk dapat beradaptasi dengan cepat lah gitu di sekolah saya yang baru ini? Seperti itu. Jadi yang saya tangkap dari cerita Ibu Vina ya, Ibu Vina dari sekolah swasta, Ibu Vina dari sekolah swasta selama 10 tahun ya, terus pindah ke sekolah negeri. Sebelum saya menanyakan selanjutnya, Ibu Vina dari swasta kenapa pindah ke negeri? Apa ada alasannya? Jadi alasannya memang saya kan ikut tes P3K ya Bu ya. Dari tahun 2021. Jadi dari tahun 2021 tuh saya ikut tes, saya passing grade, cuma memang belum dapat penempatan. Kebetulan tahun ini alhamdulillah baru dapat penempatan Bu di SMK 36. Seperti itu Bu Fitri. Seperti itu. Jadi Bu Vina dari swasta pindah ke sekolah negeri karena memang dapat sesuatu hal yang lebih baik ya, maksudnya dari segi finansial ya, seperti itu ya Bu ya. Itu memang benar-benar suatu rezeki ya yang harus disyukuri ya. Memang ya Bu Vina ya, kalau kita pindah tempat pastinya juga harus beradaptasi dengan tempat yang baru seperti itu ya. Mungkin kita sudah cocok dengan tempat yang lama, tapi kan karena suatu hal, karena berbagai hal itu kita harus pindah tempat seperti itu ya. Jadi kekhawatiran saya gimana sih beradaptasinya gitu ya. Iya, sulit gitu untuk. Padahal Bu Vina di swasta keluarganya udah sangat erat ya. Udah sangat erat banget Bu, dan akhirnya harus pindah kan sedih juga ya, terus kayak jadi kayak khawatir bisa nggak ya beradaptasi gitu. Seperti itu iya. Bu Vina kalau misalkan Bu Vina kan sudah mengambil keputusan ya nggak, Bu Vina mengambil keputusan saya harus pindah, saya harus ibaratnya mencari hal yang baru seperti itu. Tentunya kan Bu Vina harus tahu efeknya seperti apa dari segi A, segi B seperti itu. Kira-kira Bu Vina sebelum pindah itu kira-kira sudah mempunyai rencana apa seperti itu untuk mengatasi hal-hal yang nanti akan dihadapi ke depannya seperti itu. Saya sih sebelum pindah sih udah mikir nih Bu, gimana saya jadi
secara sesama teman gitu ya, sesama guru, rekan kerja gitu, saya gimana jadi orang yang mengerti rekan kerja saya, lalu mendengarkan rekan kerja saya, saling menghormati gitu sih Bu paling. Terus tegur sapa jangan lupa, saya sih udah mempersiapkan itu ya Bu, kayak kalau ketemu guru yang di sana nih nanti di sekolah yang baru ini, saya sih udah tegur sapa, senyum seperti itu untuk mencairkan suasana lah gitu, jadi nggak kaku-kaku banget dengan guru baru gitu. Lalu kalau untuk anak-anak murid sih saya udah berencana nih Bu, karena kan saya udah searching ya SMK 36 tuh kayak apa gitu ya kan. Ternyata tuh SMK 36 tuh berbeda Bu sama sekolah saya nih. Sekolah saya yang lama itu kan adalah bisnis manajemen nih, dimana tuh anak-anaknya tuh perempuan Bu. Nah tapi kalau di SMK 36 setelah saya searching Bu Fitri, itu tuh kebanyakan tuh anak laki-laki karena dia jurusannya pelayaran. Jadi saya udah tahu lah karakteristiknya, berarti kebanyakan anak laki-laki. Nah siswa laki-laki itu seperti apa? Saya sih udah banyak browsing ya Bu, dengan pengetahuan saya yang saya miliki juga sebagai seorang guru gitu. Paling itu sih yang udah saya rencanain kalau setelah saya pindah ya. Ini kan udah hampir sebulan ya, saya sudah menerapkannya beberapa gitu. Cuma saya masih kurang yakin gitu loh Bu Fit. Seperti itu. Jadi Bu Vina itu sebenarnya sudah mulai merencanakan sebelumnya ya, sejauh-jauh hari, dengan melalui mungkin dengan rekan guru, Bu Vina akan berusaha beradaptasi dengan melakukan kegiatan disiplin positif ya, kayak tadi seperti apa, saling menghargai, terus tegur sapa, saling senyum lah gitu ya. Iya. Kalau memang ini saya tegur duluan gitu lah ya biasa ya, kalau misalkan ketemu guru ya saya tegur duluan, saya sapa duluan, karena sebagai warga baru kan saya juga harus menghormati ya gitu. Terus kira-kira dengan rencana Bu Vina yang seperti itu ada hambatannya nggak Bu Vina untuk adaptasi dengan sesama guru? Nah itu dia, kan ini kan saya udah berjalan sekitar 2 bulan itu ya, 3 bulan saya tuh udah berusaha lah. Nah untuk sebagian guru sih berhasil ya Bu, tapi kayak untuk guru-guru senior itu yang agak susah tuh Bu Fitri. Jadi kalau yang masih seumuran saya atau yang lebih tua sedikit gitu, yang sekitar, kan saya 30 nih, sekitar 35 itu saya sudah berhasil ya, udah dapat teman. Ternyata saya berhasil nih rencananya, seperti saya ramah seperti itu ya. Memang saya sih memang suka bergaul ya Bu, cuma kan karena warga baru di SMK tersebut saya tes P3K ya Bu ya. Dari tahun 2021, jadi dari tahun 2021 tuh saya ikut tes, saya passing grade, cuma memang belum dapat penempatan. Kebetulan tahun ini alhamdulillah baru dapat penempatan Bu di SMK 36. Seperti itu Bu Fitri. Seperti itu. Jadi Bu Vina dari swasta pindah ke sekolah negeri karena memang dapat sesuatu hal yang lebih baik ya, maksudnya dari segi finansial ya, seperti itu ya Bu ya. Itu memang benar-benar suatu rezeki ya yang harus disyukuri ya. Memang ya Bu Vina ya, kalau kita pindah tempat pastinya juga harus beradaptasi dengan tempat yang baru seperti itu ya. Mungkin kita sudah cocok dengan tempat yang lama, tapi kan karena suatu hal, karena berbagai hal gitu, kita harus pindah tempat seperti itu ya. Jadi kekhawatiran saya gimana sih beradaptasinya gitu ya. Iya, sulit gitu untuk. Padahal Bu Vina di swasta keluarganya udah sangat erat ya. Udah sangat erat banget Bu, dan akhirnya harus pindah kan sedih juga ya. Terus jadi kayak khawatir bisa kayak beradaptasi gitu. Seperti itu iya. Bu Vina, kalau misalkan Bu Vina kan sudah mengambil keputusan ya nggak? Bu Vina mengambil keputusan saya harus pindah, saya harus ibaratnya mencari hal yang baru seperti itu. Tentunya kan Bu Vina harus tahu efeknya seperti apa dari segi A, segi B seperti itu. Kira-kira Bu Vina sebelum pindah itu kira-kira sudah mempunyai rencana apa seperti itu untuk mengatasi hal-hal yang nanti akan dihadapi ke depannya seperti itu? Saya sih sebelum pindah sih udah mikir nih Bu, gimana saya jadi secara sesama teman gitu ya, sama guru, rekan kerja gitu, saya gimana jadi orang yang mengerti rekan kerja saya, lalu mendengarkan rekan kerja saya, saling menghormati gitu sih Bu paling. Terus tegur sapa jangan lupa, saya sih udah mempersiapkan itu ya Bu, kayak kalau ketemu guru yang di sana nih nanti di sekolah yang baru ini, saya sih udah tegur sapa, senyum seperti itu untuk mencairkan suasana lah gitu, jadi nggak kaku-kaku banget dengan guru baru gitu. Lalu kalau untuk anak-anak murid sih saya udah berencana nih Bu,
karena kan saya udah searching ya SMK 36 tuh kayak apa gitu ya. Kan ternyata tuh SMK 36 tuh berbeda Bu sama sekolah saya nih. Sekolah saya yang lama itu kan adalah bisnis manajemen nih, dimana tuh anak-anaknya tuh perempuan Bu. Nah tapi kalau di SMK 36 setelah saya searching Bu Fitri, itu tuh kebanyakan tuh anak laki-laki karena dia jurusannya pelayaran. Jadi saya udah tahu lah karakteristiknya, berarti kebanyakan anak laki-laki. Nah, siswa laki-laki itu seperti apa? Saya sih udah banyak browsing ya Bu, dengan pengetahuan saya yang saya miliki juga sebagai seorang guru gitu. Paling itu sih yang udah saya rencanain kalau setelah saya pindah ya. Ini kan udah hampir sebulan ya. Saya sudah menerapkannya beberapa gitu. Coba saya masih kurang yakin gitu loh Bu Fi. Seperti itu. Jadi Bu Vina itu sebenarnya sudah mulai merencanakan sebelumnya ya, sejauh-jauh hari, dengan melalui mungkin dengan rekan guru, Bu Vina akan berusaha beradaptasi dengan melakukan kegiatan disiplin positif ya, kayak tadi seperti apa, saling menghargai, terus tegur sapa, ya, saling senyum lah gitu ya. Iya. Kalau memang ini saya tegur duluan gitu lah yang biasa ya, kalau misalkan ketemu dulu ya saya tegur duluan, saya sapa duluan, karena sebagai warga baru kan saya juga harus menghormati ya gitu. Terus kira-kira dengan rencana Bu Vina yang seperti itu ada hambatannya nggak Bu Vina untuk adaptasi dengan sesama guru? Nah itu dia, kan ini kan saya udah berjalan sekitar 2 bulan itu ya, 3 bulan saya udah berusaha lah. Nah untuk sebagian guru sih berhasil ya Bu, tapi kayak untuk guru-guru senior itu yang agak susah tuh Bu Fitri. Jadi kalau yang masih seumuran saya atau yang lebih tua sedikit gitu, yang sekitar, kan saya 30 nih, sekitar 35 itu saya sudah berhasil ya, udah dapat teman. Ternyata saya berhasil nih rencananya, seperti saya ramah seperti itu ya. Memang saya sih memang suka bergaul ya Bu, cuma kan karena warga baru di SMK tersebut, saya kan takutnya cara saya bergaul dengan mereka kan berbeda gitu. Saya takutnya membuat tersinggung. Nah terutama sama guru-guru yang senior, saya tuh belum mampu gitu kayaknya untuk beradaptasi dengan baik dengan mereka gitu. Itu jadi rencana yang akan dijalankan sama Bu Vina untuk yang seumuran itu tidak ada hambatan lah seperti itu ya. Yang ada hambatan itu untuk kalangan yang para senior seperti itu ya. Jadi kira-kira Bu Vina itu ada rencana lain nggak untuk menghadapi teman sejawat yang para senior? Mungkin sih saya lebih aktif kali ya Bu, jadi lebih aktif membantu. Biasanya kan kalau guru senior itu kan agak kesulitan ya kayak menggunakan teknologi gitu. Tapi kadang saya juga suka takut dibilang so tahu ya, jadi saya ingin membantu tapi takutnya dibilang ini so tau banget sih gitu loh Bu. Jadi kayak di hati saya sih itu ya, mungkin nggak tahu kalau kenyataannya, cuman kalau di hati saya sih suka berpikirnya negatif seperti itulah, takutnya dibilang so tau. Padahal mungkin saya mikir sih salah satu cara untuk mendekati guru dan saya kan membantu mereka dalam penggunaan teknologi. Kan biasanya kan penggunaan mereka kan agak lambat untuk menggunakan teknologi ya Bu biasanya gitu. Dan kebetulan emang iya di sekolah saya ini memang kalau ada pelatihan apa kan saya udah ngikutin IHT 2 kali lah selama saya di sana gitu ya. Memang kesulitan, saya sih mau membantu, saya udah mencoba membantu. Ada beberapa senior yang welcome lah sama saya, tapi ada juga ya yang masih nyuekin gitu. Tapi nanti saya mau coba lagi sih cara itu gitu ya, cara membantu itu. Lalu saya juga kalau ketemu senior nih, saya juga ini sih Bu, lebih sopan aja lah gitu, karena kan memang mau gimana ya gitu kan. Saya berusaha untuk mendekati dia lah gitu lah, saya rencana gitu. Iya betul sekali Bu Vina. Kalau rencana Bu Vina sih itu sudah bagus ya Bu Vina. Kalau kita mau pendekatan dengan para senior kita itu memang kita harus bagaimana punya trik gitu agar para senior itu tidak merasa bahwa kok junior kayaknya lebih ini banget ya, gitu. Ya. Sebenarnya sih tidak gitu. Mungkin hanya perasaan kita ya Bu Vina ya. Kayaknya sih perasaan saya aja nih Bu. Iya mungkin ya menurut saya sih itu rencana. Jadi sudah ada rencana cadangan ya Bu Vina ya. Bu Vina itu banyak sekali rencana-rencana yang akan dibuat ya Bu Vina ya. Sudah sangat bagus sekali. Kira-kira indikator ketercapaian yang ingin diharapkan Bu Vina itu seperti apa? Kalau dari permasalahan saya ini, indikator ketercapaian yang saya harapkan sih, saya bisa beradaptasi di sekolah yang baru ini, saya bisa berkontribusi dengan baik di sekolah ini, diterima dengan baik, semuanya welcome sama saya dan menganggap saya itu bagian keluarga dari SMK 36.
lalu saya juga bisa menerapkan pembelajaran-pembelajaran yang buat anak tuh nggak cuek sama pembelajaran saya, jadi lebih aktif gitu sih. Ya itu bagus sekali. Jadi Bu Vina kan banyak sekali program, pastinya kan kalau program itu biar berjalan dengan berkesinambungan. Jadi komitmen apa yang akan Bu Vina buat agar semua program-program Bu Vina itu berjalan dengan baik? Ya paling komitmen yang saya lakukan ya saya tetap konsisten Bu melakukan kegiatan tadi yang perencanaan saya. Ketika saya ditolak ya saya coba lagi, ketika saya gagal saya coba lagi. Pokoknya yang penting komitmen saya tuh saya konsisten dalam menjalankan semua proses yang di sekolah baru ini gitu. Jadi saya nggak nyerah gitu loh. Itu bagus sekali Bu Vina. Bu Vina, setelah kita mengadakan coaching hari ini, perasaan Bu Vina apa ya? Saya sih jadi lebih lega ya Bu ya. Lebih lega nih ngomong gitu, jadinya saya berarti tindakan saya ini udah bener nih, tinggal penguatannya lagi aja gitu sih. Seperti itu. Jadi tinggal penguatan Dan coba lagi gitu, tinggal prosesnya saya tinggal tunggu prosesnya aja gitu loh. Kesabaran Ya, betul. gitu ya, untuk mengatasi segala solusi ya Bu Vina ya. Bu Vina, kira-kira setelah coaching ini langkah selanjutnya Bu Vina akan melakukan apa ya? Saya akan melakukan kita yang ngobrolin tadi. Jadi Jadi saya lebih yakin jadi untuk Bu Vina beradaptasi sama yang senior, saya lebih yakin. Saya akan coba lagi Ya. lalu untuk anak-anak saya. Nanti langsung Bu Vina langsung action ya Bu Vina ya. Diterima dengan baik, guru. Assalamualaikum Bu Fitri. Bagaimana, sehat nih? Masih semangat ya tetap ya hari ini ya? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik Bu Fitri, tadi kan kita sudah melewati proses kegiatan kita ya. Yang tadi awalnya adalah pra-observasi. Kita sudah melakukan kegiatan sebelum melakukan observasi ya, untuk bersama dengan coach yang tadi dijalani ya, dihadapi seperti itu ya pertanyaan-pertanyaannya. Nah saat ini saya sebagai observer atau pengamat dari percakapan coach dan coachee ini, kita akan masuk kepada pasca observasi nih Bu Fitri. Tadi kan juga saya udah mendengar semua kegiatan dari pembicaraan ya antara coach dengan coachee. Nah di sini saya akan sedikit menilai atau ini punya catatan-catatan yang kecil gitu kan saya akan, tapi saya ada pertanyaan-pertanyaan nih sebelumnya untuk Ibu Fitri gitu ya, terkait masalah yang tadi